Guys, gila banget nih. Barusan aku lihat di TikToknya anak Malaysia, tingkat korupsi di Asia Tenggara di posisi pertama ditempati oleh negara. Kita lihat di sini ada negara Myanmar, yang kedua Kamboja, yang ketiga Laos, keempat ada Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Timur Leste, Malaysia, dan Singapura. Awalnya guys, gue pikir Indonesia, Malaysia itu 11-12 loh. Secara pola pikir masyarakatnya nggak jauh-jauh banget, ya nggak? Meskipun Indonesia sering dikatakan low IQ, tapi sadar nggak sih yang tinggi IQ-nya itu di sana merupakan bangsa Cina yang menetap di sana, ya nggak? Mereka itu bersyukur banget Cina di sana bisa menutupi aib mereka. Bener nggak sih? Kalau suku Melayunya 11-12 lah sama Indonesia gitu. Apalagi tingkat korupsi di Malaysia. Yang korupsi itu bangsa Cina atau Melayu. Begitu juga dengan Indonesia gitu. Oke guys, dari negara tetangga kita, negara Islam Malaysia, ternyata punya hobi yang sama dengan negara Kazakhstan, yaitu korupsi. Ini kasusnya gila-gilaan guys. Tahu nggak sih, Perdana Menteri orang yang nomor 1 di Malaysia tersandung korupsi sampai 2,5 triliun. Padahal dia itu menjabat 14 bulan alias 1 tahun 2 bulan. Tapi korupsinya bisa sampai 2,5 triliun. Wah, hebat banget negara tetangga kita ini. Jadi buat teman-teman yang merasa tersinggung negaranya termasuk paling tinggi korupsinya termasuk Indonesia, korupsi merajalela mulai dari pejabat-pejabat negara, PT ataupun perusahaan-perusahaan. Tapi jangan khawatir guys, ada lawannya kok, yaitu negara tetangga kita Malaysia. So buat kamu yang penasaran gimana sih kasus ini bisa terungkap, dan ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh sekelas Perdana Menteri masuk jeruji besi alias penjara karena kasus korupsi gitu. Lu jangan skip video ini dan kita pelajari dengan baik gimana caranya menjadi koruptor di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk mendukung channel ini, berikan like, comment, share, dan subscribe-nya ya, oke? Oh ya guys, selama ini negara Indonesia kan selalu dibully ya sebagai negara paling korupsi di dunia ini. Dari 100 negara yang disurvei, 1 sampai 100, 1 paling bersih, 100 paling buruk. Indonesia di peringkat 99 korupsi dari 180 negara. Nah, orang Indonesia kan selama ini dibully nih di media sosial perihal ini. Ngeri lah pokoknya. Menterinya korupsi di penjara, aparat penegak hukum korupsi di penjara, BUMN atau pejabat-pejabat BUMN dan semuanya lah yang pernah korupsi di penjara. Sampai-sampai nilainya triliunan. Ngeri nggak tuh? Kita selama ini berbangga diri betapa hebatnya prestasi negara kita ini di dunia internasional. Tapi sekarang kita dalam bahaya nih guys. Negara Indonesia akan dibalap sama negara tetangga kita Malaysia yang sudah secara konsisten itu memenjarakan orang nomor 1 di negaranya. Dalam 15 tahun terakhir, sekarang tahun 2025 nih guys. Dalam 15 tahun terakhir itu ada 5 Perdana Menteri Malaysia, dan dari 5 itu 4 mantan Perdana Menteri masuk penjara gara-gara kasus korupsi. Wah, parah nih guys, parah nih. Selama ini kita kira Indonesia paling hebat ya, ternyata Malaysia nggak mau kalah guys. Luar biasa negara Malaysia, lu hebat deh. Dari 5 Perdana Menteri, 4 korupsi masuk penjara. Parah nggak? Yang pertama kita bahas Najib Razak. Tahu nggak sih, Najib mendirikan Dana Pembangunan 1MDB tak lama setelah ia menjabat pada tahun 2009. Para penyidik menduga sedikitnya 4,5 miliar dolar telah dicuri dari dana tersebut dan dicuci oleh teman-temannya Najib melalui berbagai rekening bank di Amerika Serikat dan negara-negara lain, serta membiayai film-film Hollywood dan pembelian mewah seperti hotel, kapal pesiar mewah, karya seni, dan perhiasan lebih dari 700 juta dolar masuk ke rekening Bank Najib. Gila bener nih guys.
Perdana Menteri ini dijatuhi hukuman pada tahun 2020 dan 2 tahun kemudian ia kalah dalam banding terakhirnya di pengadilan, menjadi mantan Perdana Menteri Malaysia pertama dalam sejarah di negara itu yang dipenjara karena korupsi. Keren nih Malaysia. Oke, jadi yang pertama kita udah punya namanya Najib Razak. Luar biasa korupsinya. Yang kedua digantikan oleh Dr. Tun Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri di Malaysia dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sebetulnya yang kedua kalinya dia ini menjadi Perdana Menteri. Korupsi di Malaysia no alias nol. Mungkin beliau udah sadar, udah nggak lama lagi umurnya. So, mungkin udah tobat ya guys, nggak mikirin mau korupsi. Bener nggak sih? Tetapi jangan khawatir guys, negara Malaysia itu luar biasa. Begitu si Tun Mahathir turun jabatan, naiklah Perdana Menteri yang baru. Namanya Muhyiddin Yassin. Lo tahu sih Muhyiddin Yassin nggak? Terancam hukuman 15-20 tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang yang menjerat dirinya dengan anggaran dana stimulus pandemi atau COVID pada waktu itu guys. Si Muhyiddin dituduh menerima dana total sebesar 232,5 juta ringgit atau 795,9 miliar rupiah. Pada akhirnya guys, Pengadilan Tinggi Malaysia membebaskan mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin setelah majelis hakim pengadilan itu mendapati keempat tuduhan tersebut kabur dan tidak berdasar karena tidak menyatakan secara rinci pelanggaran yang dilakukan gitu. Dia pemimpin Malaysia selama 17 bulan antara 2020 dan 2021. Dia menjadi kepala pemerintahan kedua negeri jiran yang didakwa melakukan kejahatan setelah kehilangan kekuasaan. Keren ya Malaysia. So, ini kabar baik juga nih buat pemerintah di Malaysia ya. Ternyata lo bisa juga ya, pemimpin lo tertinggi masuk penjara, keluar lagi menang di tingkat banding, bebas. Luar biasa Malaysia ini, ya enggak? Tapi at least ya ada satu kelebihan gue akuin lah. Tapi ini kita nggak ngomong masuk penjara ya, tapi menggugat ada jaksa punya nyali gitu, memenjarakan orang nomor 1 di negara mereka. Kalau di kita dinamakan presiden lah, itu hebat banget ya nggak sih? Lu pernah nggak lihat di Indonesia dengan segudang cerita dan prestasi korupsi, ada nggak sih yang pernah berani memenjarakan mantan-mantan presiden kita? Jadi sebelum ngebully Malaysia, kita ngaca dulu deh. Sampai saat ini Indonesia tidak pernah memenjarakan presidennya, walaupun sudah ada yang pernah menjadi finalis OCCRP. Bener nggak sih? Karena presiden di Indonesia dianggap bersih semua. Bener gak? Oke, urusan Muhyiddin Yassin selesai. Sekarang kita ke jagoan berikutnya. Namanya Ismail Sabri Yaakob. Ia menjabat selama 14 bulan alias 1 tahun lebih dikit lah. Komisi Anti Rasuah Malaysia atau SPRM Maret 2025 menetapkan Ismail Sabri Yaakob sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan penggunaan ilegal dana promosi dan publisitas semasa menjabat senilai 2, triliun rupiah. Ini kalau kita rupiahkan ya guys. Penggeledahan dilakukan di sebuah kediaman dan ada 3 titik lokasi lainnya. SPRM menemukan dan menyita uang tunai sekitar 170 juta ringgit, sekitar 626 miliar gitulah, dalam berbagai mata uang asing guys, dan 16 kg emas batangan yang nilainya diperkirakan hampir 7 juta ringgit, sekitar 25,7 miliar gitulah. Wah. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, betapa ngerinya dunia korupsi. Mereka itu nggak ada malunya. Di Malaysia itu rampok koruptor itu banyak loh, dan itu terbukti. Karena apa? Karena orang nomor 1-nya aja korupsi.
Jadi kita harus sedikit bangga karena tidak ada presiden Indonesia terbukti sebagai koruptor melakukan tindakan korupsi. Tidak ada guys. Kenapa? Karena So anyway guys, sekarang kita masuk ke Perdana Menteri berikutnya. Yang kelima ada namanya Anwar Ibrahim. Ini baru menjabat dari tahun 2022. Anwar Ibrahim juga pernah dipenjara loh atas tuduhan korupsi dan sodomi. Singkat cerita guys, meskipun begitu tetap banyak loh orang yang mendukungnya menjadi Perdana Menteri Malaysia walaupun pernah terseret kasus sodomi gitu. So guys, di sini kita bisa lihat ya, ternyata begitu variatif di kasus-kasus korupsi di pejabat-pejabat tinggi Malaysia. Kalau di Indonesia kan cuma terkenal kasus korupsi. Ternyata Malaysia ini nggak mau kalah guys dari Indonesia. Kalau bisa kasus korupsi plus sodomi gitu, ya nggak? Biar ada variasi gitu guys. So, separah-parahnya Malaysia di dunia korupsi plus sodomi, faktanya ranking korupsi Malaysia jauh lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Lu bayangin aja, dari 100 negara yang hobinya korupsi, yang paling baik tanpa korupsi ada Norwegia, negara paling bahagia. Yang paling bawah itu ada negara Sudan Selatan. Gila bener nih. Wow, peringkat 99 ada Indonesia. Kita ini selevel negara Afrika guys, kacau nih. So, Malaysia ada di ranking berapa ya? Ternyata Malaysia ada di ranking 57 dari 180 negara. Hebat nggak sih? Hebat dong. Gue tadinya berpikir ya, Malaysia Indonesia itu 11-12 lah. Mindset nyolongnya gitu. Harusnya kalau Indonesia berada di peringkat 99, mungkin Malaysia itu peringkat 97 lah. Ternyata peringkat 57 luar biasa sih Malaysia ini. So anyway guys, kenapa ya tingkat korupsi di Malaysia itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia? Kita lihat di sini guys, ada faktornya kenapa Malaysia lebih percaya kepada KPK-nya dibandingkan Indonesia. Yang pertama di sini kita lihat sistem hukum dan penegakan yang lebih konsisten. Malaysia memiliki lembaga anti korupsi yang cukup efektif, yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM, yang lebih independen dan memiliki wewenang luas dalam investigasi kasus korupsi. Kalau di Indonesia, meskipun ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi pengaruh politik sering melemahkan independensinya. Benar nggak sih? Terus yang kedua, birokrasi yang lebih efisien. Malaysia memiliki sistem birokrasi yang relatif lebih transparan dan efisien dibandingkan Indonesia. Proses perizinan bisnis dan layanan publik di Malaysia lebih sederhana, sehingga mengurangi peluang bagi praktik suap atau pungutan liar. Terus guys, yang ketiga, gaji pegawai negeri yang lebih tinggi. Gaji pegawai negeri di Malaysia relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia, sehingga mengurangi intensif untuk melakukan korupsi. Sebaiknya di Indonesia banyak pegawai negeri yang mencari tambahan melalui praktik korupsi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjamin gaji PNS Malaysia paling kecil RM2.000 Malaysia. Jumlah ini setara dengan 7,31 juta rupiah. PNS Malaysia mencakup gaji pokok, tunjangan, dan komponen lainnya gitu. Terus gaji PNS di Indonesia bergantung dari golongan guys, masa kerja, tunjangan, dan varian lain. Untuk mengetahui total gaji dan tunjangan minimal yang diperoleh PNS Indonesia, berikut ada studi kasus untuk golongan 1B, masa kerja 3 tahun dengan 1 orang istri dan 1 anak. Gaji minimal PNS adalah 5,95 juta gitu. Terus nih, yang keempat, stabilitas politik dan komitmen pemerintah.
Pemerintah Malaysia memiliki komitmen yang lebih kuat dalam memberantas korupsi, terutama sejak skandal besar seperti 1MDB yang mendorong reformasi lebih lanjut. Kalau di Indonesia, meskipun ada kemajuan, sering terjadi tarik-menarik kepentingan politik yang menghambat upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kelima, pendidikan dan budaya hukum yang lebih baik. Kesadaran masyarakat Malaysia terhadap korupsi lebih tinggi dan ada sistem yang lebih baik dalam melaporkan secara menindaklanjuti kasus korupsi. Sementara itu, di Indonesia, budaya korupsi masih mengakar, terutama dalam politik dan pemerintah daerah. Bener nggak guys? Makanya guys, 67% Malaysia masih percaya kepada KPK mereka gitu. Kalau di Indonesia, dari 11 lembaga yang disurvei, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menempati posisi 3 terbawah dalam temuan tersebut. KPK berada di atas partai politik dengan tingkat kepercayaan sebesar 51% dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan 58%. Kayak gitulah guys, bisa kalian nilai sendiri ya seperti apa perbedaan KPK-nya di Malaysia dengan di Indonesia gitu. Oke guys, jadi dari sini kita bisa lihat ya, rakyat Malaysia tingkat kepercayaannya lebih tinggi terhadap aparat penegak hukumnya. Terlepas memang masih banyak juga kasus korupsi di Malaysia gitu. So, seharusnya kita akui nih, Malaysia sudah melakukan prestasi yang luar biasa. Ini untuk hubungan Asia Tenggara yang hobinya korupsi. Itu sangat luar biasa, memenjarakan Perdana Menterinya sendiri. Ini hebat guys. Di Singapura aja nggak pernah guys. Kalau di Thailand pernah. Nah, tapi di Indonesia sampai detik ini tidak pernah. Tidak ada nyali gitu. Kenapa bisa guys? Coba berikan pendapatnya di kolom komentar ya guys. Apa benar Indonesia itu presidennya nggak pernah korupsi?